saya Tribanya Ningrum mau menyebutkan alat apa saja yang digunakan. Yang pertama ada 3 buah aqua yang berisi 600 ml. Yang kedua ada label, dan labelnya ditulis dengan tulisan terang, gelap, terang, dan terang plus sudah kue. Terus yang ketiga ada pulpen. Yang keempat ada spidol. Yang kelima ada timer dari HP ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan yang diperlukan dalam uji coba ini yaitu 1 sendok teh soda kue, 3 buah tanaman hidrilla, dan 500 ml air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Cita Sayang Reni dari kelas 12 IPA 3. Saya akan melakukan percobaan tentang fotosintesis, apakah menghasilkan oksigen dalam reaksi terang. Siapkan tanaman hidrilla, lalu siapkan 1 botol air. Lalu masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol. Kemudian tutup botol dan diamkan di bawah sinar matahari secara terbalik. Lalu diamkan selama 2 jam secara seperti ini. Kita akan lihat ada berapa banyak gelembung. Selanjutnya saya akan mencoba tanaman hidrillanya di tempat gelap. Nah, jadi tuh ini botol yang berisi airnya langsung saya masukkan ke dalam tasnya dan masukkan hidrillanya, lalu tutup botolnya. Nah, ini diposisikan secara terbalik, lalu kalau sudah tinggal ditutup tasnya dan ditunggu selama 2 jam. Nah, ini sudah 2 jam, jadi bisa dibuka dan dilihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya, tidak ada gelembung sama sekali karena nggak ada cahaya, jadi tidak menghasilkan gelembung. Kita akan mengambil 1 sendok makan dari soda kue. Sekitar sini lah. Kita masukkan. Kita tutup ketat. Lalu kocok sampai rata semua ya. Nanti dulu. Kita akan memasuki idealnya sampai yang kena dan menggunakan air, lalu kita akan tutup di sini sehingga ada beberapa bagian yang terkena dengan udara lepas, nanti akan menyerap karbon dioksidanya. Dan kita akan mencari lokasi yang terang supaya mendapat cahaya untuk melakukan proses fotosintesis. Tempatnya ini sangat terang, cocok untuk melakukan eksperimen. Dan kita akan membiarkannya di sini sampai 2 jam. Ayo. Hasil dari percobaan selama kurang lebih ya 2 jam sih. Nah, ini saya putar-putar, gelembungnya terlihat kan gelembungnya. Ini akibat dari penambahan soda kue terhadap air digabung dengan buah hidrilla. Saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya. Yang pertama, terang di tabel berikut. Yang pertama, terang jumlah gelembung yang dihasilkan adalah 80. Yang kedua, gelap menghasilkan jumlah gelembung 0. Yang ketiga, menghasilkan jumlah gelembung 110. Selanjutnya yang terakhir, kita dapat tarik kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan. Nah, kesimpulan ini sekaligus bisa dipakai untuk menjawab 4 pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja praktikumnya. Yang pertama, mengenai zat yang terkandung dalam gelembung yang dihasilkan dalam percobaan tersebut. Setelah diteliti oleh Ingenhousz, ternyata gelembung tersebut adalah tanda bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen, atau dengan kata lain, zat yang terkandung dalam gelembung tersebut adalah oksigen. Jika kita ingin membuktikannya sendiri, kita dapat menggunakan
batang korek api atau mungkin lidi yang dibakar ujungnya, lalu dengan cepat kita masukkan ke dalam perangkat percobaan tersebut. Jika api di lidi tersebut tambah terang nyalanya, maka tandanya di situ ada oksigen. Kenapa? Karena oksigen itu berperan dalam proses pembakaran, sehingga pada saat itu lidi dimasukkan, apinya akan menyala lebih terang. Lalu kesimpulan yang kedua mengenai urutan jumlah gelembung dari yang terbanyak ke yang dikit. Jadi urutan jumlah gelembung yang paling banyak itu ada tanaman hidrilla di tempat terang dengan soda kue. Dengan ditambah soda kue, itu adalah tanaman hidrilla dengan gelembung yang paling banyak. Kemudian urutan yang kedua yaitu ada yang di tempat terang dengan air biasa. Itu gelembungnya tidak banyak, tidak sedikit, jadi sedang. Lalu yang ketiga ada di tanaman hidrilla yang tempat gelap, itu dengan jumlah gelembung paling sedikit. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Ini merujuk pada kesimpulan poin kedua mengenai jumlah gelembung yang berbeda. Jumlah gelembung yang berbeda itu didasarkan oleh beberapa faktor atau diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu mengenai faktor intensitas cahaya. Lalu yang kedua ada jumlah kandungan karbon dioksida, dan yang terakhir ada suhu. Nah, yang pertama mengenai intensitas cahaya. Pada tumbuhan terdapat jaringan mesofil yang dimana di dalamnya itu kan terdapat kloroplas. Nah, di dalam kloroplas ini ada yang namanya klorofil atau zat hijau daun. Klorofil ini berfungsi untuk menyerap energi dari cahaya matahari. Jadi, dari sini kita bisa simpulkan bahwa jika intensitas cahaya matahari tinggi, maka energi yang diserap oleh tumbuhan cukup, sehingga proses fotosintesis, terutama di reaksi terangnya, itu bisa berjalan dengan maksimal. Karena fotosintesisnya bisa berjalan dengan maksimal, maka otomatis hasilnya juga maksimal. Buktinya yaitu pada tanaman hidrilla di tempat yang terang, gelembung udaranya lebih banyak yang menandakan bahwa oksigennya banyak. Nah, sebaliknya jika intensitas cahayanya rendah atau mungkin tidak ada, contohnya di tempat gelap, maka otomatis energi yang diserap oleh tumbuhan tidak cukup. Akibatnya reaksi fotosintesisnya tidak maksimal. Karena reaksi fotosintesisnya tidak maksimal, maka otomatis hasil fotosintesisnya pun juga tidak maksimal. Buktinya di tanaman hidrilla yang di tempat gelap, gelembung udaranya lebih dikit, yang menandakan bahwa kandungan oksigen yang dihasilkannya pun dikit. Selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis kedua yaitu tentang kandungan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini kan sebagai bahan utama dalam proses fotosintesis, di mana perannya yaitu untuk mendapatkan energi kemudian mengubahnya menjadi gugus glukosa dan oksigen. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak kandungan karbon dioksida, maka semakin banyak pula bahan untuk fotosintesis, sehingga fotosintesis dapat berjalan secara maksimal. Sebagai pembuktian yaitu pada tanaman hidrilla yang diletakkan di tempat terang dalam larutan soda kue. Soda kue dengan rumus kimianya yaitu NaHCO3, jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi NaOH dan CO2. CO2 inilah yang dipakai oleh tanaman hidrilla tersebut untuk fotosintesis. Karena ada kandungan karbon dioksida di sana, maka fotosintesisnya lebih maksimal dari yang lain, sehingga gelembung yang dihasilkan lebih banyak. Sesuai dengan pernyataan tadi, bahwa tanaman hidrilla yang dicampur dengan soda kue, gelembungnya lebih banyak. Itu karena adanya karbon dioksida, sehingga fotosintesisnya lebih maksimal. Yang terakhir, faktornya ada suhu. Nah, suhu ini sebenarnya untuk beberapa tumbuhan, jika terdapat peningkatan suhu, maka itu bisa saja membuat laju fotosintesis semakin cepat. Cuman jika suhunya terlalu tinggi, maka ada kemungkinan bahwa metabolisme tumbuhan terhambat. Mengapa? Karena dalam proses fotosintesis terdapat beberapa enzim yang bekerja. Misal salah satu contohnya adalah enzim Rubisco. Rubisco ini berperan dalam reaksi gelap fotosintesis, di mana dia menggabungkan RUBP yang memiliki 5 atom C itu digabungkan dengan 1 atom C membentuk 6 atom C, di mana 6 atom C ini akan diproses menjadi glukosa sebagai hasil fotosintesis. Itu salah satu contoh enzimnya. Nah, enzim-enzim dalam proses fotosintesis ini tentunya akan bekerja optimal dalam suhu tertentu. Jadi misalkan suhunya terlalu tinggi, maka ada kemungkinan enzim tersebut akan mengalami denaturasi atau enzim-enzim tersebut tidak bisa menempel pada substratnya, sehingga metabolisme akan terhambat, yang mana fotosintesis nantinya juga akan terhambat. Lalu untuk
kesimpulan, maksudnya untuk soal yang nomor 4 itu kita bisa jawab dengan menggunakan 3 kesimpulan sebelumnya kita kaitkan. Nah, jadi yang pertama, untuk tanaman hidrilla dengan jumlah gelembung paling banyak itu ada di tanaman hidrilla yang mendapat perlakuan di tempat terang dan ditambah soda kue. Kenapa? Yang pertama, tempatnya terang, otomatis intensitas cahayanya cukup. Lalu yang kedua ada soda kue, otomatis ada kandungan karbon dioksida di dalamnya karena soda kue ini merupakan bahan dasar karbon dioksida tadi. Nah, intensitas cahaya yang cukup ini jika dikaitkan dengan reaksi terang, maka klorofil akan menyerap energi cahaya yang cukup untuk melakukan fotolisis air, sehingga reaksi fotosintesis dapat berjalan dengan lancar. Oksigen yang dihasilkan pun juga banyak, terbukti dari gelembung-gelembung udara yang jumlahnya banyak. Selanjutnya, tanaman hidrilla dengan gelembung yang sedikit itu ada di tanaman hidrilla yang di tempat gelap. Kenapa? Karena reaksi fotosintesisnya tidak berjalan dengan sempurna. Yang pertama mengenai intensitas cahayanya. Di tempat gelap, otomatis intensitas cahayanya rendah atau mungkin gelap. Jika intensitas cahayanya sedikit atau bahkan tidak ada, otomatis tumbuhan tidak akan melakukan reaksi terang. Jika tidak ada reaksi terang, maka tidak ada reaksi gelap dan fotosintesis tidak berjalan. Nah, jika intensitas cahayanya tidak ada. Nah, jika intensitas cahayanya rendah, mungkin remang-remang gitu, mungkin ada cahaya yang diserap oleh klorofil pada reaksi terang. Cuman energi yang diserapnya tidak sebanyak seperti yang di tempat terang, sehingga reaksi fotosintesisnya tidak maksimal. Selain intensitas cahaya, kita juga bisa dapat lihat dari jumlah karbon dioksidanya. Jumlah karbon dioksida yang ada di dalam kandungan percobaan tersebut itu tidak sebanyak yang ada di soda kue, sehingga otomatis karena karbon dioksida sedikit, berarti otomatis reaksi fotosintesisnya juga tidak maksimal, sehingga jika digabungkan dengan intensitas cahaya, reaksi fotosintesisnya tidak maksimal, sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Oleh karena itu, gelembung oksigen yang dihasilkan sedikit.